Shalom kaum muda GKI Pregolan Bunder. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Teman-teman, seminggu kita sudah melalui hari-hari kehidupan kita, yang kadang dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Kadang juga kita mengalami hal-hal yang menyesakkan dan melelahkan hati kita. Bagaimana dengan keadaan teman-teman hari ini? Hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepadanya, masuk ke dalam hadirat-Nya, berjumpa dengannya di dalam ibadah kaum muda GKI Pregolan Bunder. Ayo, kita bersama-sama menyiapkan hati kita siapkan diri kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan suaranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini. Selamat beribadah. Puji Tuhan, kita kembali beribadah kepada Tuhan, dan itu adalah panggilan kita. Pada saat kita datang padanya, kita menerima panggilannya, mari kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah berasal dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera sepanjang ibadah ini dan di dalam kehidupanmu. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam kebaktian PYC pada pagi hari ini. Semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat, fit, dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Mazmur 100 ayat yang kedua dan keempat berkata demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji dan menyatakan rasa syukur kita serta penyembahan kita kepadanya. Karena hanya bagi Dialah segala kemuliaan dan keagungan. Our King be lifted up.
our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Efesus 1 ayat yang kelima dan ketujuh. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diakui dan diampuni oleh Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan menyadari bahwa begitu besar kasih-Nya atas kita, sehingga kita rindu untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan berbalik kepadanya. Karena kita menyadari bahwa hanya di dalam Dialah kita memiliki penebusan dan pengharapan kita. Dan biarlah doa kami, Tuhan, Engkau hampiri. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
ayat yang ke-33 akan menjadi berita anugerah kita pada minggu ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terkadang hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, terutama jika kita berbicara dalam pekerjaan maupun studi. Seringkali kita merancang segala sesuatunya sesuai dengan pemikiran dan kekuatan kita. Lupa bagaimana Tuhan berkarya di dalamnya. Hal yang paling esensial adalah menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Dan hidup adalah perjalanan. Ketika kita terlalu lelah untuk berjalan, marilah kita berhenti sejenak, kembali ke hadirat-Nya, menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam rancangan-Nya yang mulia. Karena Tuhanlah satu-satunya pusat kehidupan kita. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 'cause nothing else matters. Nothing in this world, Nothing in this world will do. 'cause you're the center, Jesus. Jesus, you're the center. Well, everything revolves around you. Jesus, you. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause you're the center. Jesus, you're the center. Well, everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. So Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus at the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Halo teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu seperti engkau membuka Alkitabmu. Biarlah saat kita membaca firman Tuhan, Tuhan membaca hidup kita, melihat hidup kita, dan
menggerakkan hidup kita dengan kuasa firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengawal hidup kami, yang menata batin kami, yang mengatur pikiran kami, dan yang terpenting, membawa kami mengenal Tuhan yang menciptakan dan merancangkan tujuan hidup bagi kami. Maka saat ini Tuhan, kami berdoa supaya setiap firman yang kami baca ini membawa kami mengenal Tuhan yang berfirman, dan kami boleh menerima dan mengalami hidup yang berarti di dalam Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 127. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 127. Tema pada hari ini adalah hustle culture. Diambil dari terang kebenaran firman Tuhan, Mazmur 127 ayat pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berbagailah kaum muda, berbagailah Anda dan saya, berbagailah teman-teman yang bukan hanya mendengarkan firman, tapi menyimpan di dalam hati dan berani melangkah di dalam kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Engkau berbahagia, teman. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekali waktu saya dapat informasi, dapat kabar, ya, bahwa ada seseorang yang karena kondisinya, maka dia mengambil keputusan untuk menjadi seseorang yang menjual barang melalui online. Jadi online shopping. Dia membuat online shopping. Nah, karena rupanya yang bermain atau ada di dalam dunia online shopping ini cukup banyak orang, maka tentu dia merasa ada di dalam persaingan. Maka saudara-saudara sekalian, dia mengambil keputusan untuk online shoppingnya 24 jam. Pada saat dia online shopping 24 jam, sampai dengan larut malam, bahkan dini hari tetap menerima order. Waduh, memang kenceng, ya. Memang penghasilannya begitu meningkat luar biasa dalam waktu-waktu yang sangat cepat, ya. Bahkan dia bisa mengorbankan waktu tidurnya untuk melayani customer melalui online ini. Dia melakukan dan merespon WA pada jam 3 dini hari ketika ada orang-orang yang pesan barangnya. Wah, luar biasa. Dan memang betul, 1 bulan itu penghasilan cepat sekali. Tapi saudara-saudara sekalian, berlangsung 2 bulan, dia mengeluh, sering pusing kepalanya. Kok badannya sepertinya tidak punya daya dan kekuatan dan
semangat untuk bisa bergerak. Anak-anaknya komplain karena tidak pernah diurusi. Lalu konsentrasinya terganggu karena apa? Konsentrasi terganggu karena apa? Sepertinya dia mau melakukan sesuatu dengan obsesi yang cepat untuk mendapatkan sesuatu, tanpa memikirkan dampaknya. Maka dia tidak pusing itu, mau mandi, mau makan. Yang penting dapat target. Nah saudara-saudara sekalian, ini yang disebut dengan hustle culture. Semangat yang meluap. Hustle culture. Dorongan untuk mendapatkan cepat. Dan saudara-saudara sekalian, orang ini kemudian sharing betapa dia melupakan keseimbangan hidup. Bahwa dia merasa itu ada target. Dan target itu diliputi dengan obsesi untuk dapat cepat. Memang mendapatkan cepat. Tapi kemudian dia mengorbankan banyak hal yang juga penting. Bahkan jauh lebih penting. Menarik sekali, orang ini berkata, sambil dia melayani atau sambil dia ikut ibadah, dia bisa jualan online. Ya, dia bisa berinteraksi dengan customernya pada saat dia ibadah. Akhirnya apa? Tidak konsentrasi. Saudara-saudara, ini yang kemudian memukul hidupnya, menjadikan hidupnya merasa sia-sia. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali ayat firman Tuhan pada minggu ini, pada hari ini, itu bicara tentang sia-sia. Dan orang yang bicara tentang kesia-siaan bukanlah orang yang nganggur dan tidak punya kerjaan. Tapi saudara-saudara, kalau melihat Mazmur ini yang kita baca tadi, Mazmur di dalam tradisi Salomo. Apa artinya saudara-saudara? Mazmur ini adalah refleksi dari kehidupan seorang raja bernama Salomo. Dan saudara-saudara, yang menarik di sini itu ada 3 kata yang diulang-ulang, yaitu apa? Sia-sia. Ini sinkron dengan kitab yang lain yang dituliskan oleh Salomo, yaitu kitab Pengkhotbah, atau disebut dengan kitab kesia-siaan. Karena berulang-ulang kali dia mengatakan sia-sialah, sia-sialah, sia-sialah. Saudara-saudara, Salomo bukan orang yang nganggur. Maaf. Dia adalah orang yang bijaksana, pintar. Dia adalah orang yang bekerja keras. Dia adalah orang yang populer. Dia adalah orang yang bisa melakukan apapun. Dia adalah orang yang mencapai banyak hal di usia mudanya. Dia adalah orang yang apa? Yang kata-katanya itu sakti, diikuti oleh banyak orang. Saudara-saudara, seorang bernama Salomo yang mendapatkan semua yang dunia itu butuhkan, yang dunia itu kejar, mengatakan sia-sialah manusia. Saudara, menarik sekali ya kalau kita melihat kacamata Salomo, melihat kehidupannya. Saudara-saudara, dia adalah orang yang mengamati kesia-siaan. Dia adalah orang yang merasakan kesia-siaan. Saya boleh bertanya, saudara-saudara, kapan saudara merasa sia-sia? Kapan saudara merasa sia-sia? Mungkin ya, pada saat saudara tidak masuk jurusan sesuai dengan harapan saudara. Mungkin ya, saudara sia-sia karena saudara ngejar cewek, nggak dapet cewek itu. Mungkin. Kapan saudara merasa sia-sia? Saudara merasa sia-sia karena apa? Karena saudara pada satu saat main game online sampai jam 4 pagi, kalah terus, habis duitnya, terus bilang gini, aduh nggak ada gunanya. Tapi kalau menang terus lain ya ceritanya. Nah kalau kalah terus, duitnya sudah habis, aduh kok nggak ada gunanya, sia-sia.
merasa sia-sia. Atau saudara punya teman dekat, ya, saudara sepertinya sudah memberikan segala sesuatu kepada teman Anda, tetapi rupanya tidak ada timbal balik dari teman Anda memberikan sesuatu yang Anda butuhkan. Anda merasa sia-sia. Saudara, ada beda antara merasa sia-sia dan kesia-siaan itu. Bahaya terbesar adalah apa, saudara-saudara? Bahaya terbesar adalah pada saat orang hidupnya sia-sia, tapi dia tidak merasa sia-sia. Jika seseorang merasa sia-sia, menurut saya, itu indikasi untuk seseorang mengevaluasi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, supaya dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidupnya. Dia harus menata kemudian hidupnya kembali. Kalau dia merasa sia-sia, kenapa merasa sia-sia? Oke, aku harus mengevaluasi hidupku. Aku harus menata hidupku. Aku harus merencanakan ulang hidupku. Aku harus memperbaiki hidupku. Aku harus melakukan sesuatu dalam hidupku. Dan yang terpenting, saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Salomo, dia mengamati kesia-siaan. Dia merasakan kesia-siaan. Dan dia menyadari bahwa dia mengalami kesia-siaan itu. Dia mengevaluasi hidupnya dalam kesia-siaan itu. Dan menuliskan nasihat tentang kesia-siaan itu, agar Anda dan saya boleh belajar dan tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Saudara-saudara, kita bisa merasa sia-sia. Mungkin di satu sisi itu ada baiknya. Kenapa? Anda bisa mengevaluasi hidupmu. Tapi yang paling bahaya adalah orang sia-sia, tapi dia tidak merasa sia-sia. Dia terus saja hidup dalam kesia-siaan itu. Itu yang pernah terjadi pada Salomo. Dia terus jalani hidupnya. Dia terus menjadi pemimpin dan raja. Dia terus mencapai ini dan itu. Dia tidak merasa sia-sia. Padahal dia ada dalam kesia-siaan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, kita akan belajar 3 prinsip agar kehidupan kita tidak sia-sia. Agar kita mengatasi kesia-siaan hidup ini. Saudara-saudara, sia-sia sendiri itu dari kata Ibrani syaf, yang berarti sebuah penilaian terhadap satu kegagalan atau sebuah kegagalan atau ketidakbergunaan karena tidak sesuai dengan tujuannya. Sebuah penilaian, perhatikan, sebuah penilaian terhadap kegagalan atau ketidakbergunaan. Karena, kenapa tidak berguna? Karena tidak sesuai dengan tujuannya. Itu berarti, saudara-saudara, hidup sia-sia adalah sebuah penilaian dari sang pembuat tujuan hidup itu, karena dia melihat ketidakbergunaan hidup itu. Kalau kita bicara tentang definisi kesia-siaan yang dipakai oleh Mazmur 127 ini, ingin menegaskan begini, Tuhan yang menilai manusia yang sia-sia. Bukan pemazmur yang menilai, bukan saya yang menilai, bukan kamu yang menilai orang lain, bukan orang lain yang menilai hidupmu, tetapi Tuhan yang menilai hidup pemazmur. Di dalam refleksinya Salomo ingin menempatkan bahwa dia sia-sia bukan hanya perasaan, bukan hanya pikirannya sendiri, tetapi ini penilaian Tuhan dalam hidupnya. Salomo, engkau sudah dapat semuanya. Engkau sudah dapat kejayaan. Engkau sudah dapat kemakmuran. Engkau sudah dapat pencapaian. Engkau sudah dapat segala sesuatu. Tetapi di mataku, engkau sia-sia. Mazmur 127 ingin menempatkan sebuah prinsip penting, bahwa kesia-siaan ini bukan hanya perasaan,
Bahwa kesia-siaan ini bukan hanya penilaian manusia. Kesia-siaan adalah penilaian Tuhan kepada hidup manusia di dalam dunia ini. 3 catatan yang penting. Kita akan bisa menggali kenapa Tuhan menilai hidup manusia itu sia-sia. Yang pertama, saudara-saudara, Mazmur 127 menegaskan bahwa poin pertama, hidup hanya untuk tujuan Tuhan. Maka ayat 1a mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, konteks pada saat itu, ketika seseorang membangun rumah, harus ada yang membuat blueprintnya dulu. Mungkin sama dengan sekarang ya, membuat blueprintnya dulu. Ya, kemudian ada orang pekerja yang kemudian membangun bata demi bata, semen demi semen, dan kemudian atap. Ada pekerja atau tukang yang membangun. Ada desainer yang mendesain, ada tukang-tukang yang membangun, tetapi juga ada orang yang membiayai, dan ada juga orang yang punya tanah itu. Saudara-saudara, untuk membangun rumah melibatkan banyak komponen. Itu berarti di dalam membangun itu ada bagian yang kemudian dipadukan. Jangan kemudian bagian orang lain diambil dan bagian sendiri tidak dilakukan. Saudara-saudara, di dalam membangun kehidupan, Tuhan itu menetapkan desain. Apa desainnya? Dia menetapkan bahwa hidup manusia adalah dan hanyalah untuk tujuan Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Dia pencipta, dia desainer, dia kreator, dia men-setting dan membuat blueprint untuk manusia. Bahwa manusia ini bisa berarti pada saat dia mencapai tujuan Tuhan. Kalau keluar dari itu, maka manusia pasti akan merasa dan akan ada di dalam kesia-siaan. Poin pertama, hidup untuk tujuan Tuhan. Yang kedua, kalau lihat ayat 1b, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Apa maksudnya saudara-saudara? Setelah rumah dibuat, rumah itu ada di dalam sebuah kota. Dan kota itu perlu ada benteng. Perlu ada tembok-tembok kota yang melingkari supaya apa? Rumah aman. Benteng kota atau tembok kota itu ada satu pintu. Dan pintu itu biasanya dijaga oleh security atau orang yang menjaga keamanan, itu bergantian. Nah saudara-saudara, ada pergantian shift gitu loh. Ada pergantian penjaga. Nah, tetapi saudara-saudara, yang namanya manusia, seketat apapun penjaga itu berjaga-jaga, pasti bobol juga. Apalagi kalau ada orang-orang jahat ya, perampok itu dengan jumlah yang besar, pengawalnya cuma 2 orang. Pengawalnya cuma 4 orang. Perampoknya 20 orang, ya KO. Maka saudara-saudara, apa maksudnya ini? Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Saudara, Tuhan tadi menetapkan tujuan hidup. Betul. Tuhan yang menetapkan blueprint hidupmu dan hidupku. Betul. Bagian Tuhan adalah menetapkan tujuan dan blueprint hidup kita. Betul. Itu yang harus kita yakini. Bagian kita adalah membangun hidup berdasarkan blueprint itu atau rencana itu. Iya. Tetapi yang penting di sini yang kedua adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Apa maksudnya?
Saudara, ketika Tuhan itu buat tujuan, blueprint hidupmu ini Sandi, blueprint hidupmu ini tujuan hidupmu. Amin Tuhan, iya Tuhan. Dia bukan hanya sebagai seorang arsitek atau desainer yang mengatakan ini blueprintnya, kemudian bayar uang saya tinggal ya. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Ketika dia tetapkan blueprint, ini blueprint hidupmu, ini rencana hidupmu. Poin yang kedua yang penting, Tuhan dalam hidup manusia dalam tuntunannya. Artinya begini, saudara, dia akan mengawalmu, dia akan menjagamu, dia akan memeliharamu untuk engkau hidup berdasarkan rencananya. Maka saudara-saudara, hal yang penting yang kedua adalah, kalau kita mau hidup tidak sia-sia, kita harus taat pada tuntunannya. Kita harus taat pada pemeliharaannya. Kita harus taat pada jalannya. Dia menuntun kita, betul. Tetapi kita juga harus taat pada tuntunannya. Dia nggak membiarkan kita. Dia nggak melepaskan kita, ya sudah, aku nggak mau tahu. Seperti gambaran filosofi tertentu yang mengatakan apa? Tuhan itu menciptakan dunia. Setelah menciptakan dunia, dia lempar begitu saja, dan kemudian dia membalikkan punggungnya, dan dia tidak mau tahu tentang apa yang diciptakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir, Tuhan yang imanen, Tuhan yang bersama dengan kita. Apa maksudnya saudara? Pada saat dia menentukan tujuan hidup pada manusia, engkau dan aku dituntunnya untuk mencapai tujuannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, di ayat yang kedua berbunyi demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, ini luar biasa. Ini anugerah aktif dari Allah yang dinyatakan kepada kita. Ini keseriusan Tuhan kepada hidupmu dan kepada hidupku. Dan satu tanda dari keseriusan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku adalah apa, saudara? Dia mencintai engkau dan aku, anak-anaknya. Maka yang ketiga ini, saya mencatat begini. Hidup dalam tumpuan cinta Tuhan. Saudara, tanpa cinta Tuhan, maka kita akan merasa bahwa hidup ini adalah sebuah target dari Tuhan. Ini target yang membebani. Ini target yang menghancurkan. Kadang-kadang orang berpikir begini, enak aja Tuhan kasih tujuan. Dia kasih target-target. Terus kemudian aku mencapai target-targetnya. Dia nggak tahu susahnya aku. Dia nggak tahu susahnya hidup ini. Enak aja, nggak boleh nipu. Enak aja, nggak boleh korupsi. Enak aja, nggak boleh ini dan itu. Enak aja Tuhan perintah, bisnis yang benar ya, bekerja yang benar ya, bekerja yang jujur ya, bekerja yang sesuai dengan aturan main Tuhan ya. Enak aja dia ngomong gitu. Dia nggak tahu susahnya saya. Dia nggak tahu susahnya saya berhadapan dengan ini dan itu. Dia nggak tahu susahnya berhadapan dengan orang-orang yang juga nggak benar. Bagaimana saya boleh membangun bisnis di tengah-tengah banyak orang yang nggak benar? Saudara-saudara, kalau kita berpikir demikian, kalau kita ngomel terus kayak begitu, maka kita sebenarnya tidak mendapatkan makna kehidupan yang sesungguhnya. Pasal 127 Mazmur, ayat yang kedua, ingin menegaskan apa? Ingin menegaskan bahwa Tuhan itu memberikan makan pada waktu kita tidur kepada mereka yang dicintainya. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya begini, saudara. Saudara, yakin saudara dicintai oleh Tuhan? Yakin gak? Yakin gak saudara dikasihi oleh Tuhan? Yakin gak? Oh, saya gak yakin, Pak. Kenapa Anda gak yakin? Karena Anda gak dekat dengan Tuhan. Anda gak yakin. Karena ada orientasi yang lain dalam hidupmu yang lebih penting daripada Tuhan.
Kenapa engkau tidak yakin kau dicintai oleh Tuhan? Karena engkau sedang membangun target-target hidupmu berdasarkan keinginanmu dan berdasarkan ambisimu, saudara-saudara. Engkau merasa tidak dicintai Tuhan. Engkau diliputi dengan hidup yang penuh dengan keirian. Kenapa Tuhan kau kasih berkat ini, berkat itu, berkat hidupmu tidak pernah bersyukur. Kenapa? Engkau tidak merasa dicintai oleh Tuhan. Kenapa engkau merasa tidak dicintai oleh Tuhan? Karena engkau tidak pernah dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat sama Tuhan, saudara-saudara, engkau tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupmu. Ketika engkau dekat sama Tuhan, engkau tahu bahwa setiap pergumulan dalam hidupmu adalah cara Tuhan mendidikmu untuk engkau menjadi murid yang setia. Kalau engkau dekat sama Tuhan, engkau tahu setiap pergumulan yang kau hadapi, di sana Tuhan hadir untuk menolongmu dan memegang tanganmu, engkau untuk berjalan terus di dalam tujuannya. Maka ini tumpuan yang penting. Tumpuan apa? Tumpuan cinta Tuhan. Bagaimana kita tahu engkau dicintai, aku dicintai. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Saudara, gambaran dari cinta di dalam bagian ini adalah seorang bapak yang memeluk anaknya. Ketika anaknya dipeluk oleh seorang bapak, maka anak ini bukan hanya merasa nyaman, tetapi ketika dia peluk, papa itu memeluk anaknya, dia itu mendengar detak jantung papanya. Dan saudara-saudara, dia akan merasa ketika dia mendengarkan detak jantung papanya, dia merasakan irama yang sama dengan detak jantung dirinya. Dia merasakan kehangatan dari pelukan papanya. Dan dia merasakan nafas dan desah. Sebuah semangat kasih untuk mengasihi anaknya. Itulah arti dari sebuah pelukan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu mencintaimu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Maka di dalam saat ini, di dalam masa ini, orang mengatakan ini society 5.0. Apa saudara-saudara artinya? Society 5.0 adalah sebuah gambaran kemasyarakatan di era modernisasi yang fantastis ini, di mana setiap masyarakat harus sadar bahwa ketika dia menciptakan teknologi, teknologi itu bukan untuk menggantikan kreativitasnya. Teknologi itu bukan untuk mematikan potensinya. Teknologi itu bukan untuk membuatnya menjadi lumpuh dan terkotak dan menjadi objek. Society 5.0 yang kemudian dibangun di negara Jepang, filosofi pertama dibangun di sana, adalah saudara-saudara sebuah kreativitas pemikiran supaya setiap teknologi yang dibuat oleh manusia tidak membunuh manusia itu, tapi memberdayakan manusia itu untuk lebih kreatif dan eksis. Tapi saudara-saudara, kita tahu dampaknya. Untuk bisa eksis di dalam peradaban ini, manusia akan makin canggih. Dia makin sibuk, dia makin kompetitif, dia makin bekerja keras. Dan makin dia bekerja keras, batinnya makin kering. Semangatnya hidup gampang hilang. Komunikasi makin diabaikan. Moralitas makin langka dan turun. Dan kebenaran makin kabur, saudara-saudara. Disinilah manusia butuh kehangatan kasih Tuhan dan pelukan Allah yang menguatkan dan menjaga kita untuk kita bisa ada di dalam tujuannya, selalu mengandalkan tuntunannya dan
berpijak pada tumpuan kasih-Nya untuk menjalani hidup ini. Saudara-saudara sekalian, peluklah Tuhan, maka engkau akan memeluk masa depanmu. Peluklah Tuhan, maka semua yang terkait di dalam hidupmu, yaitu pekerjaan, keluarga, studi, pelayanan, dan lain-lain, akan bergerak pada porosnya. Memeluk Tuhan berarti menjadikan Tuhan pusat hidup. Menjadikan Tuhan pusat hidup apa artinya? Menjadikan Dia tujuan. Menjadikan Tuhan tuntunan. Dan menjadikan Dia tumpuan. 3T. Tujuan, tuntunan, dan tumpuan. Maka saudara-saudara, kita mengingat ya, satu potongan film yang sangat menyentuh, yaitu Avenger Endgame. Pada saat Iron Man memeluk Spider-Man di tengah-tengah kancah peperangan, ya, kebisingan, Iron Man melihat Spider-Man, kemudian dia memeluk sebagai seorang papa memeluk anaknya. Di situ mungkin salah satu klimaks dari film ini. Di tengah-tengah kebisingan, kehancuran, peperangan, seseorang membutuhkan pelukan yang tulus. Dan saudara-saudara tahu, Tuhan siap memelukmu, saudara-saudara, dengan hangat. Dan Dia pasti memelukmu karena Dia mencintaimu. Di dalam budaya hustle culture ini, di tengah-tengah orang berambisi mengejar pencapaian-pencapaian menjadi yang terbaik, terkaya, terbesar, dan terkuat. Ada satu kebutuhan di dalam dirinya yang membuat dia hampa, yaitu dia membutuhkan kasih Tuhan. Dia membutuhkan sebuah tujuan hidup yang jelas. Dia membutuhkan tuntunan Allah. Dan dia membutuhkan tumpuan kasih Tuhan yang tulus. Maka saudara-saudara, kita dipanggil juga sebagai gereja untuk memberitakan ini kepada teman-teman kita, bahwa Tuhan adalah tujuan. Tuhan adalah tuntunan kita. Tuhan adalah tumpuan hidup kita untuk kita mencapai kebahagiaan, kehidupan yang berarti, dan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Saat teduh bagi saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap kaum muda, baik pemuda dan remaja yang punya cita-cita, yang punya tujuan, yang punya kerinduan, yang punya passion untuk menjadi orang yang terbaik, terbesar, menjadi orang yang berhasil. Semua itu tidak salah, asal seperti firman-Mu, kami menempatkan Engkau jadi tujuan. Kami percaya bahwa Engkau adalah tuntunan, dan kami selalu bertumpu pada kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang studi, biarlah semangat untuk membangun tujuan hidup, yaitu Engkau Tuhan, menjadi dasar untuk kami punya semangat belajar. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu di tempat ini, pemuda-pemudi, remaja, kiranya tetap punya semangat untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sudah bekerja dalam kondisi semacam ini. Kiranya Tuhan, kami boleh membangun keseimbangan hidup
dengan menempatkan Engkau jadi pusatnya. Karena di tengah menjadikan Engkau pusat, hidup kami berputar pada porosnya. Jadikan Tuhan kami melangkah untuk menempatkan Engkau jadi pusat hidup kami. Tolonglah kami. Kami juga berdoa, berikan kami kreativitas untuk bukan hanya menunggu peluang, bukan hanya memanfaatkan peluang, tapi dipakai Tuhan untuk menciptakan peluang-peluang bagi diri kami dan bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang lemah tubuh dan keluarganya yang juga lemah tubuh, sakit. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memulihkan dan menjamah, menyembuhkan dan menguatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemuda-pemudi dan remaja GKI Pregolan Bunder. Untuk kami terus bertumbuh sebagai murid-Mu. Karena kemuritan menjadi modal kami untuk melangkah berarti dan hidup tidak sia-sia. Tolong kami Tuhan sebagai murid-Mu menempatkan Engkau jadi tujuan, menempatkan Engkau sebagai tuntunan, dan menempatkan Engkau jadi tumpuan hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Surabaya ini, supaya Tuhan, kota ini Tuhan jaga. Kami bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah anugerah ini boleh kami teruskan dengan wujud tanggung jawab kami membangun Indonesia dan kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terlibat di dalam membangun kota ini, terutama di dalam masa-masa pandemik ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan mentalitas untuk kami tetap bertahan membangun kota dan membangun Indonesia. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang punya kemuliaan dan kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur 96 ayat yang ke-8 menjadi nas persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbaliku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Seperti biasa, bagi kita yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening GKI Pragulan Bundar. Bagi yang hafal nomor rekeningnya langsung, kalau yang nggak hafal bisa melalui QR Code di layar kaca berikut ini. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan pada kami untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian tidak hanya terbatas di hari Minggu, akan tetapi dalam setiap momen kehidupan kita. Sehingga janganlah berhenti untuk serupa dengan Kristus dan mengejar hadirat-Nya hari lepas hari. Karena dekat pada-Mu Tuhan adalah kerinduan kami. Kasih-Mu Tuhan melingkupi kami hari demi hari. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, Dan kami membawa hidup kami ku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang mengikuti kebaikan-Mu,
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi ini, di tengah dunia yang penuh dengan perjuangan, marilah kita terus berjuang. Tapi jangan lupa tujuan, jangan lupa tuntunan, jangan lupa tumpuan. Tuhan akan menolong kita, menolong saudara dan menolong saya. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan yang punya tujuan, kepada Tuhan yang menuntun hidupmu, dan pada Tuhan yang membawa engkau pada tumpuan yang kuat dalam menjalani hidup ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah menyatakan tujuan hidupnya dalam hidupmu. Kiranya Tuhan yang penuh dengan kuasa menuntunmu di dalam perjalanan kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang penuh kasih, Dia yang menjadi sumber damai sejahtera, menjadi tumpuanmu, menghangatkan engkau dengan cintanya, dan menjadikan engkau orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melindungimu sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pregolan Munder, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pregolan Munder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini.
Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Happy Sunday.